Barusan lewat video tentang pasangan suami istri, ya, dimana itu hari pernikahannya mereka. Si istri bawa buket ngejutin suaminya, terus suaminya lagi bersih-bersih rumah lah. Kata suaminya, oh maaf saya lupa kalau ini hari pernikahan kita, kata gitu ya. Udah, si istrinya lemes kan, pas buka kulkas nggak taunya udah buket yang lebih gede dari dia beli gitu kan ya. Terus ada hadiah-hadiah apa lagi. Jujur aja gue sedih ya. Gue jadi ingat tahun lalu itu saat gue ulang tahun, dimana gue pernah bilang sama pacar gue kalau gue udah ngerasa kalau ulang tahun gue itu gak penting, karena udah berapa kali gue ulang tahun itu, udah berapa tahun itu gak ada yang ngucapin. Orang tua gak ngucapin, anak gak ngucapin selamat ulang tahun, khususnya apalagi sejak gue di luar ini gitu ya. Sampai sekali waktu ada momen dimana tiba-tiba anak gue WA, "Selamat ulang tahun mama," katanya gitu ya. Sampai gue lupa kalau itu hari ulang tahun. Sampai gue nanya, "Lah ulang tahun siapa? Emang tanggal berapa?" Kata gue gitu kan. Gue cerita kayak gitu ke pacar gue dulu tuh. Ya kalau sekarang sih udah mantan ya. Udah. Terus itu kan gue cerita berapa ya, awal-awal tahun lah ya, gue cerita sama dia awal-awal tahun kemarin. Kan gue ulang tahunnya Oktober. Pas gue ulang tahun, jujur hati gue itu pengen banget gitu ya dapat ucapan ulang tahun dari dia. Karena kan saat dia ulang tahun pun, walaupun dia bilang aku nggak mau diucapin dikasih selamat ulang tahun, aku nggak mau, kata dia. Tapi kan gue tetap selamat ulang tahun ya sayang gitu kan. Gue inilah kasih doa gimana. Terus jujur aja gue juga pengen gitu loh dapat ucapan ulang tahun dari dia. Apalagi itu hari kan gue lagi di rumah dia gitu kan ya. Yang gue mau tuh cuman simple sekali. Gue cuman pengen tuh bangun tidur, dia bilang, "Selamat pagi, selamat ulang tahun ya." Udah, terus nyium gue. Udah, gue cuman pengen kayak begitu doang. Gue gak minta dibeliin barang, gue gak minta dikasih buket atau apa. Buat gue hal yang kayak gitu tuh udah romantis gitu loh. Jadi sederhana banget sebenarnya gitu kan. Itu yang gue arepin, gue tunggu-tunggu dari dia. Tapi sampai siang tuh gak ada. Terus jam 11-an anak gue telepon kan, di speakerin lah, video call di speakerin. Anak-anak gue bilang, "Selamat ulang tahun ya ma, gini gitu kan." Ya udah, kan dia dengar gitu ya. Gue tuh berharap abis dia dengar kayak gitu tuh dia juga yang ngucapin lah ke gue gitu ya, "Oh iya ya sayang ya, kamu ulang tahun ya hari ini ya, selamat ulang tahun ya," gitu atau gimana. Ternyata enggak sama sekali. Terus besok sampai malam enggak. Gue tanya sama dia, "Kamu kenapa enggak ngucapin selamat ulang tahun ke aku? Kamu dengar tadi anak aku kan telepon gitu kan ya, gimana?" Tahu nggak jawabannya apa? "Kan kamu pernah bilang kalau ulang tahun kamu itu nggak penting buat kamu. Jadi aku pikir ya udah nggak usah, ngapain?" katanya. "Kan kamu udah nggak nganggep penting." Orang tolol, bener-beneran. Gue nganggep ulang tahun gue nggak penting itu karena gue udah kesel.
gue udah kesel sama keluarga gue karena apa ya, terlalu diabaikan gitu loh. Perasaan gue tuh ya bukan soal ulang tahun aja, udah banyak hal lah yang keluarga gue abaikan tentang perasaan gue gitu ya. Sekarang gue ngarepin dong dari orang yang gue sayang, perhatian gitu kan, kepeduliannya dari dia. Jangan karena gue cerita kayak begitu lo jadi mikir kayak gimana. Bukan gue gak seneng, gue justru ngarepin gitu loh. Gue gak dapet dari keluarga gue dapet dari siapa lagi kalau bukan dari lo yang pasangan gue. Tapi ternyata mantan gue itu gobloknya minta ampun. Itu baru satu hal. Ada lagi banyak hal yang di luar konteks itu, dimana gue bilang ya dia pikir emang A aja gitu loh. Dan yang gue kesel itu tuh dia gak ngerti pacaran itu harus gimana. Gue suruh dia cari tahu pacaran tuh harus gimana, belajar pacaran tuh gimana. Dia gak mau nyari tahu, dia gak pernah mau belajar. Terus gue juga minta dia untuk tolong dong pelajarin diri gue juga, jangan gue terus yang mempelajari diri lu. Gue bisa lo tahu tanpa lo bilang, gue bisa ngerti lo mau gimana, mau bilang apa gitu kan, lo kesel apa enggak, gue bisa tahu. Lo tersinggung apa enggak, gue bisa tahu. Tapi lo kenapa enggak bisa sama sekali gitu kan? Kenapa apa-apa harus diucapkan? Sedangkan lu maunya gue ngerti lu tanpa lu harus berkata-kata, tanpa harus bilang. Gue harus ngertiin. Tapi giliran sebaliknya, lu gak mau. Lu selalu bilang, ya kamu gak bilang ya mana aku tahu. Ya kamu gak ngomong ya mana aku ngerti. Gue udah bilang pun dia masih gak mau ngerti. Gue kasih tahu pun dia gak pernah mau inget. Gimana coba? Ininya gak jalan. Egoisnya na'udzubillah min zalik. Dia bilang gue egois, terlalu banyak nuntut dia gimana. Ya namanya hubungan pasti ada tuntutan, gak mungkin enggak. Tuntutan apa? Ya harus saling ngertiin, harus saling mau mempelajari, ngerti, mempelajari. Bukan ya harus maklumin terus gitu kan. Sampai gue ngerasa kok kayaknya yang berjuang buat hubungan ini cuma gue doang. Kok yang kecintaan cuma gue doang ya. Sakit gue. Dan yang bikin gue paling sakit dari mantan gue itu adalah saat dia bilang, kecemburuan kamu, curigaannya kamu, posesifnya kamu itu sama seperti aku dulu ke mantan aku. Ya gue bilang, ya harusnya kamu bersyukur. Dulu kamu mencintai orang itu tapi kamu gak diperdulikan. Sekarang kamu dicintain tapi kamu menyia-nyiakan. Dia pernah ngerasain apa yang gue rasain, tapi dia gak terima, dia gak suka. Dia gak ngerti kenapa gue seperti itu. Ininya coba. Sakit gue. Dia pernah ngerasain loh apa yang gue rasain. Dia pernah loh ngerasain mencintai seseorang itu kayak gimana. Dia tahu gitu loh perasaan gue tuh segimananya ke dia. Tapi yang ada ya justru itu. Ya inilah kenapa gue jadinya, karena gue terlalu cinta sama dia. Jadi sama dia tuh diseenakinnya gitu. Dianggap dientengin terus sama dia, maunya dikejar terus, maunya gue yang ngemis terus. Orang ada batasnya loh kesabarannya. Ya dia juga mungkin ada batasnya juga. Ya kenapa gue berkata sering kasar ke dia, ya karena gue kesel sama kelakuannya dia, sama sifatnya dia, gue kesel lama-lama kayak begitu.